نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Yang telah kita ketahui bersama bahwasanya di akhir bulan ini kita tengah merayakan hari lahirnya seorang nabi yang mulia, di mana lahirnya seorang manusia mulia yang menjadi penerang di tengah kegelapan, yang menjadi seorang penunjuk di tengah gemerlapnya kejahiliaan. Dialah baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya ketika hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, syafaat yang paling besar, syafaat yang ketika kita mencari-cari, ketika kita mendatangi Nabi Adam, kita mendatangi Nabi Nuh, kita mendatangi Nabi Ibrahim, kita mendatangi Nabi Musa, kemudian kita mendatangi Nabi Isa, dan mereka berkata, datanglah kepada Nabi kalian, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar kita, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syafaat Nabi Muhammad mencakup seluruh umatnya, baik yang takwa, baik yang belum bertakwa, baik yang banyak maksiat ataupun yang masih berproses untuk menjadi orang yang bertakwa dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, syafaati li ahli al-kabair. Bahkan syafaatnya Rasulullah pun juga untuk mereka-mereka yang selalu melakukan perbuatan dosa, selagi di dalam hatinya, di dalam kalbunya ada sebesar darah imannya. Maka suatu ketika ada seorang sahabat, karena begitu agungnya syafaat Rasulullah, ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah agar didoakan agar suatu saat nanti ketika hari kiamat dia menjadi bagian orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Maka apa kata Nabi? Kemudian Nabi berkata bahwasanya syafaatku mencakup semua orang Islam, syafaatku mencakup semua orang mukmin, dan tidak ada syafaat terkhusus untuk orang-orang tertentu, akan tetapi untuk kita semua, untuk kita orang yang beriman, yang berislam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat juga yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengenal seluruh umatmu yang mereka terus bersalawat kepadamu, yang kemudian nanti engkau akan kasih mereka syafaatmu kelak?" Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku akan mengenal sesiapapun mereka, yang mereka juga termasuk orang muslim, yang mereka juga termasuk orang mukmin, mereka termasuk orang yang beriman. Maka disinilah pentingnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, agar ketika hari kiamat kelak kita pun dikenal oleh Rasulullah bahwasanya kita adalah umatnya. Maka dari sinilah kita coba merenungi, kita coba berpikir
Apakah kita pantas menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pantas mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما, yang artinya Muhammad Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, kemudian tetap berkasih sayang kepada mereka sesama muslim. Ketika kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya, maka tampaklah pada wajah mereka tanda-tanda bekas sujudnya. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, yaitu berupa ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Fath ayat 29. Maka dari ayat di atas bisa kita ambil bahwasanya ada beberapa ciri sehingga kita patut disebut sebagai umat Rasulullah, sehingga kita patut mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tegas kepada orang kafir, yang kita mungkin hafal, yaitu di surat Al-Kafirun, yang dimana turun ketika suatu ketika para dedengkot Quraisy, para dedengkot orang kafir Quraisy waktu itu memanggil Nabi. Memanggil Nabi untuk apa? Untuk mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti agama mereka. Mereka pun juga akan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Akan tetapi apakah Nabi mau mengikuti apa yang mereka inginkan? Nabi tegas kepada mereka, "Wala ana 'abidum ma 'abadtum," dan tidaklah aku akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, agar kita tegas kepada orang kafir. Walaupun di beberapa sisi yang kita dibolehkan ya untuk juga beramalah atau bermuamalah kepada orang kafir, akan tetapi di satu sisi yang menyangkut perkara agama, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tegas terhadap mereka. Maka di dalam surat Al-Kafirun disebutkan wala antum 'abiduna ma a'bud, yang artinya dan tidaklah kalian menyembah agamaku atau menyembah apa yang aku sembah. Yang artinya apa? Allah sampai mengulangi 2 kali dalam surat ini, yang menunjukkan di situ Allah mengajarkan kepada Nabi agar tegas kepada orang kafir, bahwa saya dan Rasulullah pun tidak akan mengikuti agama yang mereka ajak untuk Rasulullah sembah. Itu yang pertama, yaitu adalah tegas
terhadap orang kafir. Yang kedua adalah ruhama'u bainahum, ruhama'u bainal mu'minin wal muslimin, yaitu berkasih sayang kepada orang muslim. Maka sudah seyogianya kita sesama muslim, sesama mukmin, sesama orang yang beriman, yang dimana kita dikumpulkan dengan karunia dan nikmatnya iman Islam ini, maka sudah sepatutnya kita untuk berkasih sayang. Sudah sepatutnya kita berlemah lembut. Yang di situ banyak sekali bagaimana cara untuk mengungkapkan kasih sayang dan lemah lembut itu, bisa kita saling memberi, saling membantu dan sebagainya. Maka kata Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ikhwah, adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka jika ada di antara kalian yang bermusuhan, fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Kan itu tadi sejatinya kita orang yang beriman adalah innamal mu'minuna ikhwah, adalah bersaudara. Maka yang kedua adalah berkasih sayang kepada atau sesama umat Islam. Kemudian yang kedua adalah mantap dalam beribadah. Maka tadi disebutkan ketika kita sudah mantap dalam beribadah, maka Allah akan tanamkan min atharis sujud, bekas dari sujud. Ya, bekas dari sujud ini tidak hanya mencangkup bagaimana tentang apa yang ada tanda dalam jidat kita, seakan-akan kita menandakan kita adalah orang yang sering sholat tahajud, sering sholat duha dan sebagainya. Akan tetapi min tadi sujud adalah ketika nanti di akhirat nanti Allah memperlihatkan kita di antara orang-orang yang beriman, kita merupakan orang-orang yang beribadah, mukhlishina lahuddin, yang beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya ketika kita nanti di hari kiamat dikumpulkan, ketika kita pun bukan ahli ibadah, kita pun sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah kita. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika orang beriman diterangkan wajahnya, ketika orang kafir, ketika orang yang tidak beriman pun sebaliknya digelapkan wajah mereka. Akan tetapi orang yang kemudian mereka ahli ibadah, yang kemudian mereka ikhlas dalam beribadah, tidak riya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan berikan tanda kepada mereka min atharis sujud, tanda bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang mantap, tanda sebagai orang-orang yang mukhlis, ikhlas. Bahkan derajat lebih atas lagi, yaitu mukhlas lahuddin, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga yaitu adalah mantap dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mencari ridha Allah, sungguh kita tidak akan kecewa. Tetapi ketika kita mencari ridha makhluknya, ketika kita mencari ridha manusia, maka kita akan mendapati kekecewaan dan kekecewaan. Maka itulah sejatinya kehidupan. Ketika kita mencari ridha Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka di akhir salat ad-duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan akan kami berikan, dan akan kami berikan, saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kalian ridha, sampai kalian puas dari apa nikmat yang dulu telah kami berikan, yang mana ketika kami memberikan kepada kalian nikmat, kemudian kalian bisa bersyukur, kemudian kalian bisa ridha, kemudian dengan apa yang kami perintahkan kalian pun mengerjakannya pula dengan ridha, maka Allah balas wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh-sungguh akan kami berikan kepada kalian sampai kalian ridha. Dan itulah yang keempat adalah untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah pengaruh positif dalam beribadah. Maka ketika tadi ya kita mendapatkan, kita sudah mantap dalam beribadah, kemudian kita suatu saat nanti kelak mendapatkan min athari sujud, tanda ya sebagai orang yang mantap dalam beribadah itu sendiri, pun kita akan mendapatkan efeknya, pun kita akan mendapatkan kemudahan dari berbagai kemudahan. Ketika misal kita dalam kegundahan hidup, ya kemudian kita dalam kesusahan hidup, kemudian kita meminta kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita sholat duha, kemudian kita sholat tahajud, kemudian kita rutinkan, maka niscaya insya Allah akan berikan jalan kemudahan dari setiap kemudahan. Allah akan memberikan
kemudahan yang paling mudah bagi untuk hambanya, bagi mereka yang ketika mereka sudah mantap dalam beribadah. Maka tadi sampai Allah beri tanda min athari sujud. Itulah yang seharusnya menjadi cita-cita kita. Ketika kita ditanya apa yang kau inginkan dalam beribadah, aku hanya menginginkan ketika di akhirat nanti Allah berikan aku min athari sujud, sebagai tanda aku merupakan orang-orang yang mantap dalam beribadah, orang-orang yang mukhlis dalam beribadah, orang-orang yang tidak ria dalam beribadah. Maka inilah beberapa ciri yang seharusnya kita upayakan agar kita menjadi umat Rasulullah. Dan kemudian pun kita juga mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah kelak di hari kiamat nanti. Yaitu yang pertama tadi, tegas terhadap orang kafir, kemudian berkasih sayang kepada umat Islam, kemudian mantap dalam beribadah, kemudian selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah pengaruh positif dalam beribadah itu sendiri. Barakallahu li ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وعلى أن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة